Pak Samsul. Ini bertanya seputar produksi dari wajib Makanya ditanya dari terkait produksi. kata kelolaan Pak, Ini dari segi apa? dari segi Bagaimana kita mengkomunikasikan kalau karyawan Bapak. Sebetulnya kebetulannya kalau saya ini awalnya judulnya turun temurun. Saya juga ya terusin generasi muda turun temurun dan kerjanya juga turun temurun. Jadi saya nggak repot menerapkan SOP yang sudah bertahun-tahun gitu ya. Soalnya pekerja saya juga tahu SOP-nya dari orang tuanya. Jadi saya tinggal ngecek aja benar-benar. Jadi tinggal cross check ini SOP-nya begini, kecuali ada penambahan baru terkait misalkan ada alat produk baru atau ada produk baru, alat produksi baru, SOP-nya baru. Jadi saya tinggal ngecek aja mulai dari persiapan bahan baku, terus pengolahan sampai pasca pemasaran semuanya mereka sudah hampir 90% hafal SOP-nya. Jadi saya tinggal ngecek aja ini begini dari A sampai Z-nya mereka sudah hafal sebetulnya tanpa saya kasih tahu, karena itu tadi turun temurun pekerja saya, kebanyakan orang tuanya kerja di saya, maksud saya kerja di, jadi bapaknya pekerja saya kerja di bapak saya, anaknya sekarang kerja di saya, jadi SOP-nya sudah tahu gitu kan. Nah, saya tinggal ngecek aja itu paling kalau terkait SOP seperti itu. ada cara buat karyawan melakukan salah atau saran buat Saran dari karyawan enggak, sebetulnya saya enggak, karena perbuatan wajib itu nggak gampang, karena mereka sudah biasa. Menurut saya itu susah prosesnya, ada yang susah menurut saya, tapi menurut mereka karena mereka sudah biasa, mereka nggak masalah. Cuman saya berusaha mempercepatnya, mempermudahnya supaya lebih cepat gitu kan. Cuman tetap orientasinya kualitas, nggak bisa saya mempercepat proses produksi tapi saya mengorbankan kualitas. Nah, jadi yang kerja nggak pernah misalnya ini harus begini, mereka sudah lebih tahu sebetulnya dari saya gimana cara menghasilkan produk yang kadang saya yang membuat mereka supaya lebih lebih mudah, supaya pada saat saya butuh produk lebih banyak lebih cepat, tapi produksinya tetap kualitas produksinya tetap gitu ya, tidak menurun. Sebentar ini untuk perbandingan dengan pabrik lain ya, perbandingan aja ya, bukan perbandingan dengan pabrik lain. Kalau pabrik lain itu biasanya pekerjaannya diambilnya dari sekitar pabriknya, tapi bukan dari orang tuanya kerja di situ. Jadi setiap keluar masuk yang kerja itu mereka tetap harus ngomong masalah SOP ke kerjanya. Kalau saya nggak, tinggal terusin, itu kelebihannya. Jadi mereka tahu ada kerja baru harus training dulu gitu kan. Kalau saya nggak, langsung kerja langsung, saya tinggal mengawasi, sudah 100% bisa udah saya tinggal. Bedanya ya dengan pabrik-pabrik lain. Nah, untuk praktik produksinya gitu Pak, apa langkah ya Bapak untuk memastikan bahwa produksi praktik produksi itu ramah lingkungan dan berkelanjutan gitu? Sebenarnya kalau misalkan wajib saya tradisional, kalau misalkan disebut ada yang limbah gitu ya, paling limbahnya cuma asap dari pembakaran hutan wajib, sama air cucian beras. Cucian beras nggak saya buang, saya bikin untuk untuk pupuk tanaman gitu ya. Kalau asap cuma awalnya aja, nyalainnya aja, karena saya pakai batok kelapa. Jadi setelah asap paling lama asap 10 menit 15 menit awalnya aja, setelah itu bara, udah nggak ada lagi gitu kan. Kalau misalkan disebut ramah lingkungan, ya memang kurang ramah lingkungan kalau misalkan asapnya terus menerus, tapi asapnya nggak banyak lah, nggak seperti asap pabrik terus-terusan gitu kan. Jadi saya pakai sistemnya bara, bara dari batok kelapanya, jadi nggak ada asapnya awalnya aja yang ada
setengah, tapi konsumsinya energinya lebih banyak dibanding saya. Cuman saya orientasinya produknya kualitas produk, karena dengan pemakaian pakai gas dengan pakai batok kelapa tradisional kualitasnya jauh lebih bagus ya pakai batok kelapa. Nah, terkait masalah ramah lingkungan atau masingnya yang menurut saya adalah gitu ya, asap namanya juga asap, tapi dibandingkan dengan kendaraan yang asapnya banyak itu mungkin 0,0 sekian masih kecil lah. Perusahaan Bapak bagaimana sih Pak cara Bapak memastikan keputusan terkait proses produksi ini dapat diambil tanpa adanya konflik? Tadi kerjanya juga sudah paham benar contohnya, terus saya melakukan quality controlnya juga nggak terlalu ribet gitu ya. Semuanya saya tetap melakukan produk yang dibikin dari hasil produksi tetap melakukan QC gitu ya. Sebelum saya jual saya tetap melakukan QC, tapi karena SOP-nya dijalankan dan menjadi kebiasaan yang pekerja saya, jarang gitu ya, jarang ada miss antara saya dengan karyawan saya, jarang, kecuali kalau misalkan lagi produksi banyak. Makanya saya tidak bisa memproduksi lebih banyak dari kemampuan karyawan saya, karena itu mungkin akan menjadi konflik masalah kualitas, masalah energi tenaga kerja, kecuali saya bisa nambah kerja lagi, cuma tidak segampang itu nambah pekerjaannya. Seperti itu paling jarang sih, karena tadi dia SOP-nya mereka sudah paham. Pada nanti Bapak memastikan bahwa semua karyawan di produksi itu mendapat perlakuan yang adil dan setara gitu. Kalau misalkan acuannya adil dan setara harus sama rata, enggak ya, karena pekerja saya buat dua, yang satu bagian goceng, itu yang goceng itu lebih banyak mengeluarkan energi dibanding yang selama ini nggak ada protes dari yang kerja. Terus ternyata pekerja saya kerja di pabrik saya upahnya lebih besar dibanding pabrik yang lain menurut mereka. Jadi mereka merasa diperlakukan bagus, nggak pernah merasa diperlakukan adil. Setara juga mereka lakukan. Kalau misalkan mau lebih besar, mereka bisa ngecek, tapi nggak bisa tukang bujuk mau jadi tukang ojek, nggak bisa. Tukang ojek sudah lebih paham, yang lulus sudah lebih paham seperti apa. Nah, jadi mereka juga merasa nyaman karena bayaran upah dari di tempat saya itu lebih besar dibandingin di pabrik lain. Jadi nggak pernah ada protes tuntutan lain-lain, kecuali kalau misalkan lagi produksi dari banyak dan berat, mereka jadi mereka juga kerjanya tambah giat, tambah semangat. Langkah-langkah saya ambil keputusan terkait produksi termasuk semuanya produksi tenaga kerja muaranya apa nih, tujuannya apa nih? Kalau misalkan dikaitkan objektivitas gitu ya, data yang diambil, kalau misalkan data acuannya tadi ya SOP yang saya terapkan kepada saya tidak sesuai. Terus mereka
paling begini, saya kan biasanya SOP saya produksi 2 hari atau 3 hari sekali dengan kapasitas 120 sampai 240 kilogram setelah jadikan. Kalau misalnya ada masyarakatnya asalnya 3 hari sekali atau 2 hari sekali, saya pastinya jadi 2 hari sekali atau setiap hari. Jadi mereka energi yang dipakai tetap segitu, upahnya tetap segitu, tapi besoknya kerja lagi. Jadi jarang ada keputusan saya pribadi masalah keluarga. Cuman dari mereka, kalau misalkan mereka nggak bisa, misalkan mereka yang mengajukan, udahlah besok mas saya 2 adonan aja, biasanya 1 karena kemarin saya nggak bisa. Nah, jadi keputusan saya itu bergantung pada keadaan karyawan saya. Kalau misalkan kewajiban karyawan saya hari ini kamu 1 adonan, terus kamu besok 1 adonan, aku saya nggak bisa, besok sekarang aja sampai jadi 2 adonan. Kan mereka saya tuntut gini, 2 adonan sekarang kualitasnya gimana? Ditanya kualitasnya sama. Kalau besok saya tunggu atau enggak yang hari ini saya buka. Tapi saya juga nggak melepas itu aja, saya cek lagi. Di QC-nya ketahuan kalau misalkan kerjanya salah-salah atau misalkan asal selesai, ketahuan. Cuma selama ini nggak pernah ada. Jadi kalau QC semua, saya bisa jual semua. Kebetulan kalau QC saya